Hai Infinite Friends, senang banget hari ini kita ketemu lagi di episode ketiga Governance with IM. Gimana? Semoga semua teman-teman kondisinya lagi sehat, lagi bahagia, lagi senang-senangnya juga belajar gitu. Jadi kita akan bahas lagi book recommendations lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau di episode kedua kita udah ngomongin corporate governance, sekarang saya akan ngomongin governance dari sisi seorang auditor. Dan tentu aja nggak ada rujukan yang lebih baik untuk belajar hal ini bagi seorang internal auditor ketimbang belajar IPPF dari The IIA. Meskipun di episode pertama udah saya sebutin ya, oh gimana sih governance dari sisi internal audit, tapi kali ini saya akan coba sedikit lebih dalam lagi karena mungkin banyak teman-teman juga yang pengen tahu gitu ya, dalamnya IPPF itu untuk governance-nya gimana sih. Jadi di episode 1 sudah saya sebutkan bahwa kata governance disebutkan sebanyak 24 kali dalam standar ini. Standar ini juga gitu ya, memperkenalkan konsep bahwa internal audit itu fungsinya buat apa sih? Buat menambah nilai. Nah, dalam glosarinya disebutkan sebenarnya add value itu apa sih gitu. Nambah nilai itu apa sih gitu. Jadi, yang dimaksud dengan menambah nilai adalah kegiatan audit internal menambah nilai kepada organisasi jika dia menyediakan kegiatan pengawasan yang objektif dan relevan, juga berkontribusi pada keefektifan dan efisiensi dari proses tata kelola, manajemen resiko, dan juga pengendalian internal. Jadi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut GRC gitu ya. Jadi governance, risk management, and control itu adalah bagaimana cara seorang internal auditor atau fungsi internal audit atau kegiatan internal audit untuk bisa menambah nilai bagi organisasi. Nah, tapi dari awal kita ngomongin governance. Sebenarnya governance sendiri itu apa sih? Nah, governance sendiri dalam standar ini didefinisikan sebagai kombinasi dari proses dan struktur yang diimplementasikan oleh board. Board ini kalau di Indonesia bisa berarti semacam dewan komisaris, gitu ya, untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, serta memonitor aktivitas dari organisasi menuju pencapaian tujuannya. Nah, jadi semua organisasi itu kan pasti punya tujuan ya teman-teman. Terus gimana memastikan bahwa tujuan itu tercapai gitu dengan tentu paling efisien dan efektif gitu ya. Karena mungkin tujuan kita bisa tercapai tapi biayanya terlalu mahal atau tidak efisien secara waktu. Nah, jadi di sini governance itu sendiri gimana sih kita bisa tadi melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan juga memonitor kegiatan-kegiatan supaya kita bisa mencapai tujuan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, itu jadi definisi dari governance sendiri. Oke, nah setelah itu kita tadi udah ngomongin value adding itu apa. Terus governance itu apa? Oke, selanjutnya kita juga mau lihat nih dari perspektif gimana sih internal audit itu poin-poin apa lagi yang disebutin di dalamnya selain yang udah saya sebutin di episode pertama. Jadi teman-teman, kalau kita membedah IPPF lebih lanjut lagi, kita akan tahu bahwa di sana governance itu adalah aspek yang diperhatikan mulai dari proses planning. Jadi kalau kita ngerencanain audit, kita akan cari tahu dulu proses governance-nya organisasi tersebut itu sudah semature apa, terus area mana yang mungkin perlu untuk diaudit, untuk dilihat lebih lanjut gitu. Jadi proses planning sendiri sudah mempertimbangkan governance dari organisasi tersebut. Terus juga kita ngomongin kriteria. Jadi governance itu juga kan jadi kriteria dari proses audit. Kalau kita misalnya ngelakuin proses assurance atau proses consulting, kita tuh pasti kan punya kriteria ya teman-teman. Nah di kriteria tersebut salah satunya adalah tata kelola gitu. Jadi best practice atau better practice dari governance biasanya akan masuk sebagai kriteria. Nah, selanjutnya juga aspek yang juga menarik dari IPPF adalah kalau kita selama ini nganggap assurance itulah yang banyak pakai konsep governance, tapi enggak juga, ternyata proses consulting yang juga jadi setengah dari nyawanya internal audit gitu ya, itu juga menggunakan konsep governance. Jadi kalau kita konsultasi ngasih apa ya, ngasih kegiatan consulting, kita juga akan
ngasih rekomendasi terkait juga dengan governance. Nah, itu jadi lengkap banget gitu. Kita juga ngelaporin di akhir gitu ya, kita akan melaporkan kepada board, kepada stakeholders kita juga terkait dengan governance. Jadi salah satu aspek yang akan kita laporkan ya tata kelolanya organisasi itu, bagaimana kecukupan dan efektivitas, nggak cuma kecukupan ya, jadi kecukupan dan efektivitas dari governance yang dilakukan oleh organisasi itu kita laporkan juga. Jadi kayak mulai dari planning, mulai sampai pelaksanaan, sampai pelaporan, kita semua tuh akan selalu berkutat dengan governance, selain juga dengan risk management dan juga control. Gitu teman-teman, jadi itu kenapa kalau saya ditanya, buku yang paling saya rekomendasikan untuk belajar soal governance bagi seorang internal auditor adalah IPPF. Karena lewat buku ini kita akan dapat perspektif seberapa penting sih governance dan juga bagaimana mengaplikasikan governance di bagian mana aja. Semua bagian sih sebenarnya. Tapi maksudnya adalah secara spesifik bagaimana mengintegrasikan governance ke dalam proses-proses kita. Di sana juga ada regulasinya gitu, kayak oh ternyata memang harus diintegrasikan ke dalam setiap proses itu. Jadi kalau teman-teman mau lebih lanjut belajar tentang internal audit secara standar, don't forget to read this book by the IIA. Bukunya berjudul International Standard for the Professional Practice of Internal Audit atau Internal Auditing, biasa disingkat IPPF. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Oh, sorry, IPPF bukan itu ya kepanjangannya. Kenapa saya selalu sok-sokan hafal sesuatu padahal enggak? Bentar, haruskah saya googling? Oke, nanti saya tulis aja di kolom description apa itu kepanjangan IPPF. F-nya framework, International Professional Practice Framework. Bukan. Nah, tadi saya lupa. Oke, teman-teman. Thank you semuanya. Sampai bertemu di episode keempat.